Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu harap semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini Bu harap anak-anakku sekalian tetap jaga kesehatan, kemudian tetap makan makanan yang bergizi, kemudian kalau kemana-mana tetap menggunakan protokol kesehatan ya, mulai dari menggunakan maskernya jangan dilupakan kalau kemana-mana ya, karena kita tidak tahu itu virus ada di mana-mana. Kemudian rajin cuci tangan ya, kemudian jaga jarak. Kalau misalnya keluar rumah yang tidak penting jangan keluar. Kalau hari ini kan penting ya, untuk apa hari ini kita bahas di sekolah? Untuk belajar, untuk mencari ilmu. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kebanyakan itu siswa kalau dalam belajar itu maunya dia ya. Kita sudah pengalaman waktu kalian kelas 1 yang lalu, kita pakai daring, tidak ada yang ikut, ya terpaksa kita pakai luring terbatas. Jadi sebelum guru lanjut, ketua kelas Febri, siapa yang tidak ada hari ini? Oh, Febri ya. Kabarnya apa itu? Oh, tidak kabar. Belum ada informasi. Siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Luki. Ya silakan Luki. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, lebih baik kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Bagaimana hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Ya, Bu. Ya, memang siap walaupun di cuaca yang sebenarnya ini kalian datang guru sudah alhamdulillah sekali. Karena kita ini sudah mau 1 bulan setiap hari siang malam hujan ya. Iya, Bu. Ya, tapi karena niat kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hari ini, maka kalian mau datang ke sekolah, ya. Jadi sebelum Bu Guru masuk ke materi, Bu Guru mau mengaitkan ya materi yang akan kita bahas hari ini dengan materi yang lalu. Yang lalu itu kan kita bahas tentang gambar tata letak apa? Gambar tata letak komponen ya yang lalu, sama menggambar diagram garis tunggal dan diagram garis tunggal, kemudian ada penguatan dan pengempaan. Jadi sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru mau tanya dulu, ya, sebelum kita masuk materi yang intinya. Ini di instalasi penerangan itu yang paling sederhana, kira-kira komponen apa yang ada yang biasa kita pakai? Yang utama saja Bu. Siapa yang bisa? Pensil, silakan Pensil. Kabel dan stop kontak, saklar. Oh, kabel, Stop kontak, stop kontak dan saklar. saklar. Bagus sekali. Ada yang lain? Ibu. Ada silakan Bang Biasa. Titik, lampu, dan PHBU. Oh, PHB. Bagus sekali ya. Jadi itu biasa kita pakai di instalasi penerangan. Ya. Yang sering kalian lihat di rumah kan? Iya, Bu. Ya. Jadi hari ini Bu Guru akan tampilkan lanjutan dari materi yang pertemuan yang lalu. Setelah kita menggambar, kemudian menentukan komponennya. Hari ini kita akan masuk bagaimana kita menghitung. Ya. Misalnya dalam instalasi itu, Bu Guru tampilkan dulu slide di PowerPoint ya. Oke, silakan perhatikan yang ada di papan. Jadi hari ini kompetisi dasar yang akan kita bahas, yaitu yang pertama poin 3.3, yaitu menentukan jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu pasar. Kemudian kalau untuk kompetensi dasar keterampilannya
Itu menghitung jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasad. Ya, nah ini kita akan masuk di indikator pencapaian kompetensi. Jenis-jenis bahan yang digunakan pada instalasi penerangan satu fas. Kemudian untuk keterampilan yang akan kita buat hari ini, yaitu menyajikan daftar kebutuhan bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fas. Jadi tujuannya bisa kalian lihat sendiri di papan, yaitu pertama itu kamu dapat menentukan bahannya dulu, ya. Nah, tujuannya. Yang kedua, dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis bahan. Kemudian yang paling terakhir, setelah kita bisa melakukan yang pertama dan kedua, maka kita bisa membuat daftar kebutuhan bahan dan biaya instalasi penerangan listrik satu fasad. Untuk strategi pembelajaran hari ini, guru ambil pendekatan pembelajaran saintifik, ya. Kemudian pembelajarannya adalah berbasis project, ya, project based learning. Berarti nanti ada proyek yang akan kita kerjakan sebentar. Bagaimana kita menghitung jumlah komponen dalam suatu instalasi penerangan. Adit, ya silakan Adit. Melihat denah tata komponen. Apalagi kalau kita sudah lihat denahnya, Karena dengan melihat data tata komponen tersebut bisa menentukan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. bagus sekali. Lagi yang lain? Ya Bu, Ya silakan Vensius. dapat melihat luas bangunan untuk menentukan jumlah kabel yang akan digunakan. Ya. Misalnya ukuran rumah, misalnya plafonnya misalnya tingginya 3,50 meter atau 3,5 meter, ya. Kemudian tinggi sakaran dari lantai ke dinding itu berapa? Menurutku ya yang lalu. Berapa tingginya? 1,5 meter. Jadi ukuran pipanya itu dihitung dengan cara bagaimana? Misalnya 3,5 meter, ya, dikurang jarak sakar atau stop kontak sama, ya, 1,5 meter, ya. Berarti menjadi 2 meter. Ini untuk panjang pipanya dulu, nah. Ya, ini panjang pipa. Kemudian untuk kabel misalnya satu saklar tunggal misalnya, ya, saklar tunggal. Ini contoh saja. Saklar tunggal. Kita sudah tahu panjang pipanya adalah 2 meter. Yang masuk dalam satu saklar tunggal itu berapa kabel? 2 kabel, ya. Ibu. Satu yang dari induk, satu yang menuju ke titik lampu. 2 dikali 2 meter. Ditambah sambungan 0,1 meter atau 10 cm, ya. Itu untuk sambungan. Berarti berapa meter ini? 4,1 meter. Ini untuk satu buah saklar saja. Paham sampai situ? Jadi guru jelaskannya dari 2. Pertama menghitung panjang pipa, yang kedua menghitung panjang kabel dalam pipa. Perhatikan yang pertama itu kita bisa menentukan ukuran rumah dan ruangan di dalamnya, ya. Kemudian yang kedua, sesuaikan instalasi listrik dengan kebutuhan, ya. Artinya ini jangan tidak dibutuh. Misalnya kita di rumah itu ada satu ruangan jarang kita pakai, tapi di situ kita paksa lampu yang banyak. Itu berarti tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menggambar diagram
letaknya, kemudian ada diagram satu garis, itu sudah kita lakukan minggu lalu ya. Kemudian ada lagi pengawatan dan penumpang. Dan yang terakhir adalah menghitung kebutuhan bahan untuk instalasi tersebut. Seperti yang Guru jelaskan tadi, bahannya kita hitung satu persatu. Ya, ini Guru kasih contoh merencanakan instalasi analisis satu fasa dari gambar Dena yang ada ini. Ini hanya contoh ya. Contoh Dena ini bisa kita jadikan patokan untuk proyek kita selanjutnya. Nah, dari Dena tadi, luas bangunannya itu panjangnya 750 cm, kemudian lebarnya 1125 cm, dan tingginya 350 cm. Ini sudah tahu semua toh kalau centimeter menjadi meter, tahu ya? Tahu? Kalau 750 cm berapa meter itu? 7,5 meter. Kalau 1125 Celsius berapa meter? 1125 cm dijadikan meter berapa? 11,25 meter. Oke. Tingginya 350 cm berarti 3,5 meter. Coba masing-masing silakan lihat LKPD-nya. Sudah? Perhatikan LKPD-nya semua. Jadi tolong dalam diskusi anak-anakku sekalian, jangan hanya ketua kelompok yang aktif ya. Karena di situ kalian bukan hanya menghitung, tetapi silakan kalian menggunakan smartphone kalian untuk mencari kira-kira berapa harganya per komponen yang ada di pasaran, ya, supaya kita tahu berapa dana yang dibutuhkan untuk akan digunakan untuk membeli bahan-bahan yang akan dibutuhkan pada instalasi penerangannya. Iya, sekarang kira-kira warna tuh. Berarti di sini kita tambahkan nih. Iya boleh, kalau yang di LKPD itu boleh. Karena kurang anunya tabelnya. Oh iya, silakan. Oke, waktunya sudah selesai untuk sesi diskusi. Kira sudah cukup. Karena waktunya panjang 60 menit. Jadi saatnya sekarang kita presentasi untuk tiap-tiap kelompok ya. Jadi silakan, Bu Guru persilakan untuk kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan? Atau semuanya berdiri di depan sini, depan mejanya. Dan nanti yang jadi ketua sebutkan nama anggota kelompoknya, kemudian presentasikan apa yang telah kalian buat untuk menyampaikan proyek hari ini. Silakan duduk sambil menilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kita akan mempresentasikan laporan hasil diskusi kami. Anggota kami yang terdiri dari Abis Setiawan, Rensius Darman, dan Fadil Akbar, dan saya sendiri Muhammad Tuki Desa Salagaliko. Analisis kebutuhan bahan berdasarkan dana bangunan. A. Data yang diperoleh luas bangunan 900 cm kali 600 cm kali 350 cm yang terdiri dari 2 kamar tidur, kamar tamu, ruang keluarga, 2 teras depan, dan 8 dapur dan kamar mandi. B. Komponen instalasi listrik yang dibutuhkan antara lain saklar tunggal 4 buah, saklar seri 2 buah, stop kontak 5 buah, dan MCB 1 buah. Berapa jumlah keseluruhannya, Bapak? Jumlah keseluruhan alat dan bahan Ya, estimasi harga berapa? satu pas 2.892.899 rupiah. Oh iya, oke. Jangan ditutup.
Itulah dari laporan verifikasi kami. Apabila ada pertanyaan, Silakan ditanyakan, siapa mau bertanya. Tolong dikasihkan sanggahan untuk kelompok 1. Apa ada yang salah? Kalau tidak ada yang menyangga, saya menyangga. Sama tadi benar ada yang salah. Ya, silakan. Dara. Tadi sudah yang Bu Guru dengar, kalau Bu Guru tidak salah dengar, yang untuk menentukan total keseluruhan kabel itu, ya, kenapa ditambah 10%? Seharusnya bukan ditambah tapi dikalikan 10%. Total keseluruhan kabel itu dikalikan 10%, bukan ditambah, ya. Kalikan, kemudian nanti dari totalnya itu dijumlahkan lagi dengan 10% tadi. Nah, kayaknya kalau di lapor tadi salah membacanya, ya. Oke, kalau karena tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 1 silakan ditutup. itulah dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Jadi untuk hari ini sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan menyimpulkan hasil proyek kalian hari ini. Yang pertama itu dalam menentukan jumlah bahan dan biaya instalasi listrik, yang perlu diperhatikan yaitu pertama gambar denahnya dulu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai tadi harga-harga yang kalian sudah buat itu kembali lagi ke konsumennya, ya. Kemudian yang terakhir untuk biaya pemasangan per titik tadi tidak ada yang sentuh, yang singgung, ya. Pemasangan per titik itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Oke, ya? Ada lagi yang bertanyakan? Cukup? Jadi untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas nanti lebih spesifik lagi. Tadi kan hanya sampai di bahan. Sebenarnya proyeknya itu masih setengah. Proyek keseluruhannya itu sampai di pelaksanaannya nanti, ya. Pelaksanaannya itu mulai dari perencanaan hari pertama, hari kedua sampai hari keberapa itu sampai semua terlaksana dengan keuntungan yang bisa kita terima setelah kita memasang instalasi. Itu bisa kita buat memang sebelum ada pemasangan. Istilahnya adalah rancangan anggaran dan biaya pemasangan instalasi listrik. Oke, ya? Jadi untuk hari ini Bu Guru cukupkan. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, supaya bisa kita terapkan juga di lapangan. Yang pimpin doa untuk hari ini siapa? Siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Oh, silakan, Adit. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Adit sudah pimpin doa untuk hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada semua anak-anakku yang sempat hadir hari ini. Jadi Bu Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.